saya Damsita Wicaksono. Saya berasal dari SDN 2 Kabupaten Ponorogo. Saya berumur 11 tahun, terutamanya duduk di kelas 5 SD. Saya sangat berhobi menari, terutama rock Ponorogo. Semua udah tahu ya rock Ponorogo. Rock Ponorogo itu adalah seni yang berasal dari Ponorogo. Saya suka rock Ponorogo, terutama tari Bujanggana. Tetap dukung saya ya teman-teman di ajang lomba Gayuh Lintang agar aku tetap bersemangat dan selalu berkreasi. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narendra Dika Karutaga, biasa dipanggil Dika. Berasal dari Kudus. Saya mengikuti lomba Gayuh Lintang karena saya ingin mengasah kemampuan saya dalam berpuisi. Saya pernah mengikuti lomba yang berhubungan dengan puisi, mulai dari puisi tingkat sekolah, kabupaten, keguritan tingkat kabupaten dan provinsi. Dan juga pernah mengikuti puisi tingkat nasional. Dukung saya untuk lomba Gayuh Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca-kanca, nama saya Muhammad Sita Waktu Gandari Bumi. Saya duduk di kelas 4 SD CSD Muhammadiyah Ponorogo. Bakat saya adalah menari dan menggambar. Maka dari itu, tolong dukung saya agar bakat saya semakin berkembang dan terus berprestasi. Matur nuwun. Dadah. Halo, nama saya Chelsea Wulan Marta Jelita. Saya berasal dari Ponorogo. Saya kelas 4 SD. Hobi saya menari. Mohon dukungannya ya, supaya saya bisa mengembangkan bakat menari saya lewat Gayuh Lintang. Ditunggu like-nya ya. Terima kasih. Halo, nama saya Rafaela Sofia Aiku Sutejo. Umur saya 11 tahun. Saya sekolah di SD Bunga Bangsa Surabaya. Hobi saya adalah menggambar dan bikin boneka. Ini adalah contoh gambar-gambar saya. Dan ini contoh-contoh boneka saya. Terima kasih, bye. Halo, perkenalkan nama saya Nadine Deva Gendisonasya. Usia saya 10 tahun. Saya duduk di bangku kelas 5 MI Miftahul Ulum Bedeteng. Menari adalah hobi saya. Cita-cita saya ingin menjadi guru tari. Mohon dukung saya ya, supaya saya bisa lebih mengembangkan bakat saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Damarista Yasmin Batubara. Saya kelas 4 SD Bokri Palihan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Saya pernah mengikuti lomba menyanyi, menari, menggambar, seni peran, dan fashion show. Saya tertantang ikut lomba bakat Gayuh Lintang kategori menyanyi. Dukung saya ya agar saya makin semangat. Terima kasih, salam sehat selalu. Halo, aku Atanasia Fayla. Aku umur 6 tahun. Aku kelas 1 SD. Aku sekolah di SDK Santo Yosef, Surabaya. Kata orang bakatku bercerita. Dengan bercerita, aku bisa berbagi kebahagiaan, pengetahuan. Oh ya, ayah ibu pernah berkata, jangan takut bermimpi, bermimpilah setinggi langit. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau. Cita-cita dan mimpiku setinggi langit.
Perkenalkan, nama saya Vini Agustiningrum dari SDN Patian Wetan, Ponorogo. Bakat saya menari. Dengan mengikuti Gayuh Lintang, semoga bakat saya bisa berkembang lebih baik. Jangan lupa like saya ya, saya tunggu loh. Terima kasih. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Halo semua, perkenalkan nama saya Georgia Feby dari SD Santo Yosef Tarakanita, Surabaya. Saya suka menyanyi, menari, akting, dan MC. Jangan lupa dukung Feby ya, supaya saya bisa mengembangkan bakat saya. Terima kasih, bye-bye. Halo, semangat pagi. Semangat pagi para peserta lomba Gayuh Lintang. Temanya ini bakat, keterampilan, dan potensi. Banyak sekali bakat-bakat yang beraneka ragam ya, beraneka ragam, mulai dari puisi. Nah, puisinya dari Kudus masih sangat muda karena ini memang dari SD ya, tingkatannya SD, dari SD, tetapi memiliki bakat yang masih bisa diolah menjadi lebih bagus lagi. Gregetnya, powernya, wah luar biasa. Tentang apa itu dulu ya? Sajak orang lapar. Sajak orang lapar. Sajak piye to? Sajak wonge lagi luwe ya. Bukan itu ya. Tapi isinya tentang orang-orang yang tertindas, yang nah itu gregetnya luar biasa, gregetnya sangat. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi supaya dinamikanya bisa lebih bagus lagi. Tapi sangat bagus sekali ya, sudah punya penjiwaan yang luar biasa. Ada juga bakat menari dari Ponorogo. Jadi Ponorogo, kemudian ada yang dari Gresik yang luwes, kemudian juga ada yang juga yang lincah, bermacam-macam ya. Yang menarik lagi bakat menggambar ya, bakat menggambar yang tidak seperti biasanya ya, bakat menggambar. Mungkin teman-teman sudah banyak yang melihat ya, luar biasa ya. Ya, makanya ini unik. Kalau hanya menggambar biasa aja ya biasa ya. Tapi ini unik ya. Bentuk caranya membuat garis kemudian mencampurkan warna itu sangat tidak biasa. Dan juga selain menggambar, dia juga punya bakat membuat boneka. Ini di masa hujan-hujan ini ya, flu ya, nggak apa-apa ya, batuk-batuk sedikit. Sebetulnya mau mencontohkan menyanyi siapa itu, Georgia Feby yang menyanyi itu. Nanti akan saya tampilkan dengan saksofon aja ya. Semoga tidak berhenti di jalan ya. Karena batuk saya ini. Ada juga yang bisa bercerita ya, bisa bercerita. Sedikit-sedikit Pak Philip juga bisa mencoba untuk bercerita ya. Tapi ini ada rodok ngawur dikit ya, agak ngawur sedikit karena apa jenengnya, spontan ya, namanya spontan. Ceritanya tentang Sopo dan Jarwo. Sopo sing ngerti Jawa, Sopo Jarwo. Iki lho bos. Bos. Apa tau? Iki lho bos. Apa tau? Apa tau? Iki lho. Gini bos, hujan-hujan begini, coba tirukan suara kodok. Walah, ngono tok lho. Kecil gampang. Yo wis to bos, gendang bos. Meneng ase ya. Walah, apik bos. Ya, sudah, kira-kira sedikit aja ya.
sedikit aja. Nanti kalau di konsep kita akan kolaborasi dengan siapa, Ola ya namanya ya, kita bercerita bareng. Kemudian tentang nyanyi Georgia Feby tadi ya, lagunya mungkin hari ini atau nanti, semoga bisa ya. Nah, dari acara atau kegiatan seperti ini, bakat-bakat itu mulai dari kecil, mulai dari dini harus selalu dilatih. Supaya apa? Nanti tidak menyesal seperti Pak Philip. Ya, Pak Philip ini punya bakat yang banyak sekali, tapi semuanya nanggung ya, semuanya nanggung. Nyanyi yo iso sowan ya, bisa-bisa. Kemudian main saksofon ini yo pokok iso ya. Kemudian menari juga bisa. Kemudian ya, tapi semuanya nggak terlalu bisa lebih bagus, bisa seperti yang saya bayangkan sendiri ya. Saya pengen ini bisa seperti itu, tapi hanya setengah-setengah. Maka dari itu saya pengen mendorong teman-teman nanti mulai kegiatan ini, mulai bulan Desember atau Januari awal kita akan buka untuk SMP, untuk tingkat SMP. Oh ya, tidak lama-lama ya. Untuk berikutnya kegiatan ini acaranya yaitu evaluasi dari para juri. Nanti akan ditambahkan dari juri yang ketiga, yaitu Tante Farida. Nah, sementara ini kita lihat dulu videonya dari Om Karyanto dan Bunda Rika Sulisdiana. Kita lihat videonya ya. Halo Gantari, kamu narinya pinter ya Nduk. Hafalanmu udah bagus, irama juga udah bagus. Hanya saja masih ada gerakan yang harus diperbaiki lagi, terutama pada bentuk gerakan harus diperjelas ya, seperti ini jangan sampai menutup, buka aja. Dan juga gerakan-gerakan yang lain, tapi nggak semuanya, hanya sebagian gerakan yang harus diperbaiki. Terus power atau tenaga, dan juga harus pilihannya yang jelas, mana gerakan yang butuh powerful, tenaga penuh, tegas, dan juga mana gerakan yang harus lembut. Karena dalam jadil gerakannya ada yang gerakan tegas, ada juga yang gerakan lembut, kemayu. Ya kalau waktunya gerak kemayu, ya kemayulah. Tapi kalau waktunya tegas, ya harus tegas ya. Terus ekspresi, coba ekspresinya. Kalau waktunya gerakan tegas, seperti gerakan yang pencaknya bela diri, jangan kosong,
tunjukkan ekspresi gagah seorang prajurit. Ya. Terus kalau waktunya gerak-gerak yang endel, kemayu, ya tersenyumlah. Los aja. Ya. Kalau waktunya bencak, ya tegas. Oke. Terus itu kalau bergerak, sadari gerakan tanganmu antara kanan dan kiri. Kalau yang satu bergerak, yang satunya jangan ngeplay. Ya, usahakan jangan ngeplay. Kalau yang satu gerak, yang satu ya mengimbangi, tetap dalam posisi tari. Begitupun sebaliknya, kalau dibalik, ya itu aja. Jadi ekspresi, bentuk geraknya diperjelas, powernya diisi, dan juga ngeplaynya dihilangi. Soalnya tadi ada kelihatan waktu ini yang tangan kananmu ngeplay. Nggih. Oke. Itu aja, semangat nggih. Belajar terus sampai pintar. Cayo. Sekarang peserta nomor 8 yaitu Nirwasita Wastu Gantari Bumi dengan tari Bantar Angin. Nirwasita dari Ponorogo. Nirwasita, di sini kamu Ibu lihat bagus sih, cuman kurang isi aja, tari gerak powernya kurang isi, dan ekspresi wajahnya sebagai penari jadul juga kurang penghayatannya ya. Belajar lagi ya sayang. Sajak orang lapar, karya W.S. Rendra. Allah, jutaan burung gagak bagi awan hitam. Halo Dika, kamu baca puisinya keren, bagus, ekspresimu sudah bagus, menggambarkan masyarakat yang didera kemiskinan. Pengontrolan emosi kamu juga bagus. Ada yang ingin saya tambahkan. Pengaturan dinamika kamu dalam membacakan puisi itu. Ya. Coba di awal, di bait-bait awal, emosinya merendah aja, intonasinya direndahkan, jangan dinaikkan dulu, direndahkan seperti orang yang menahan kesabarannya, menahan amarahnya, karena apa ya, terlalu lama menyimpan kesedihan dan tidak mampu mengatasi masalah yang menjadikan kesedihan itu, ya. Terus untuk yang itu tadi yang bagian awal ya. Untuk yang bagian tengah udah bagus, udah mulai naik. Terus untuk yang bagian akhir, kalau yang bagian akhir penutup, pinginnya
kamu naikkan atau kamu turunkan, harus jelas ya, jangan menggantung. Kalau memang ingin naik, seperti orang yang meluapkan kemarahan gitu, yang memuncak gitu. Tapi kalau memang diturunkan, itu seperti orang yang sudah nggak punya harapan gitu, udah pasrah pada kuasa ilahi. Wis sembuh karepmu, gitu bahasa Jawanya ya. Ya udah, itu aja. Semangat ya. Yang saya lihat dari video pertama tadi yaitu Dika dengan mengeluarkan sajak dengan judul Orang Lapar. Bagus Dika, hebat, kamu hebat sekali. Seumur kamu bisa mendramatis sebuah cerita yang begitu mengesankan sekali, membuat orang terkesima dengan cerita kamu. Mantap, lanjutkan ya Dek, banyak-banyak belajar, oke? Ibu selalu memberi semangat kepada jiwa muda yang benar-benar berbakat dan benar-benar berkreatif. Semangat sayang, Dika, kamu hebat, kamu bagus. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sofia Aiko. Usia saya 11 tahun. Saat ini saya kelas 6 SD di Bunga Bangsa Surabaya. Halo Sofia, kreativitas kamu keren deh. Bisa bikin boneka yang lucu, bagus, dan juga menggambar yang bagus. Kalau bisa, dalam video kamu juga kamu jelaskan, kamu beri keterangan singkat tentang teknik-teknik membuat bonekanya dan juga tentang teknik-teknik menggambar yang kamu lakukan, biar yang melihat bisa juga mengerti apa yang kamu maksudkan. Oke, itu aja evaluasi dari saya. Keren pokoknya. Belajar terus ya, sampai bagus, lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Oke, semangat, cayo. Yang kedua, Sofia Aiko dari Surabaya. Sofia, kamu di sini mengeluarkan karya seni melukis. Hebat, kamu melukis dengan apa yang ada di sekeliling kamu. Kamu pecinta hewan sekali, kelihatan sekali Sofia. Dan di situ kamu menggambarkan sebuah gambaran yang benar-benar artistik sekali. Di dalam gambaran itu kamu tertampak sebuah seni, sebuah karya. Tidak banyak orang bisa melakukan, apalagi seusia kamu menggambar seperti itu. Kelihatan sekali kamu terinspirasi. Inspirasi kamu keluar dengan apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan. Bagus sayang, belajar terus biar lebih bagus. Halo Fanny, kamu narinya udah bagus, hafalanmu oke. Tapi
meskipun sudah hafal, kamu masih kurang nyantai narinya, kurang menikmati. Masih banyak gerakan-gerakan yang kaku, terasa kaku. Terutama kalau kamu melakukan gerak tegas ataupun gerak-gerak yang mengangkat tangan, selalu pundak ini ikut terangkat. Jadi kelihatan memaksakan diri. Coba pundaknya nggak usah diangkat ya, biar nggak terlihat kaku. Waktu gerak ini juga kamu selalu ngangkat pundak. Itu salah satu kekurangan yang harus kamu perbaiki. Terus yang kedua, kostummu kayaknya kegedean ya, terutama di lengan. Kalau kostum tari Betawi, kalau yang lengannya ada rempel atau tambahan kain yang warna-warni itu, biasanya panjangnya tidak sampai ke pangkal apa ini, pergelangan tangan ya. Kalau ada rempelnya biasanya cuma sebawah siku panjangnya. Tapi kalau menggunakan kebaya yang polos tanpa rempel, itu baru sampai pergelangan tangan, dan bentuknya bisa yang ramping, bisa juga yang bentuk lengan trompet atau mengembang di bagian pergelangan tangan ya. Nah itu kostum kamu kan sudah rempel, terus panjangnya sampai pergelangan tangan, jadi terlihat kedodoran. Itu aja, oke? Perbaiki lagi ya, berlatih terus sampai bagus. Semangat, Cayu. Selanjutnya peserta nomor 10 yaitu Feni dari Ponorogo dengan tari Lenggang Nyai. Nah, di sini Bu, menilainya cukup bagus sekali. Kamu menggerakkannya juga bagus sekali, ekspresinya bagus, rasanya bagus dan berirama. Semangat terus ya Feni, jangan berhenti untuk belajar, oke? Kamu Menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Halo baby, kamu pinter nyanyi ya. Nyanyianmu udah bagus. Untuk detailnya teknik-teknik menyanyi nanti biar Bunda Rika yang mengomentari. Kalau saya tidak begitu menguasai soal menyanyi, saya hanya akan mengomentari ekspresi kamu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kostum kamu bagus, hanya saja di bagian kepala
kok kosong, jadi tidak imbang dengan kostumnya. Mungkin bisa kamu pasangkan jepit ataupun bandu yang warnanya senada dengan baju, dengan gaunmu. Oke, semangat ya, belajar terus. Sip, cayu. Oke, selanjutnya peserta ke-9 Georgia Feby dari Surabaya, yaitu menyanyikan lagu Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti. Feby, suara kamu, bra kamu tinggi ya, besar ya. Tapi di sini ibu lihat kamu kurang panjang nafasnya. Jadi kamu lebih banyak-banyak belajar pernapasan agar vokalnya sampai. Karena kamu memilih lagu ini membutuhkan waktu yang panjang sekali. Ya udah, dari ibu itu kamu harus belajar terus ya sayang. Semangat Feby. Biarkan hijau dan tetap ada selama kita masih hidup di bawah langit dan awan putih. Hai Ola. Kamu suka bercerita ya? Pasti ini juga suka ngobrol dengan teman-teman. Ya. Dalam videomu ini terlihat isi cerita yang kamu pilih bagus. Terus dalam kamu bercerita, kata-kata dan kata-kata yang kamu pilih dan pengucapannya bagus. Intonasinya juga bagus. Terus media bercerita juga sangat mendukung, seperti gambar-gambar tumbuhan, juga gambar-gambar yang lain. Ya. Dalam bercerita, pergerakan tubuhmu, terutama tangan, terus perpindahan perpindahan tempatmu berdiri, terasa kurang bebas. Mungkin karena panggung yang diset terlalu sempit. Ya. Jadi misalnya kalau kamu menggambarkan kamu terbang, jadi nggak bebas hanya di tempat tok. Itu pun gerak tubuhmu waktu terbang ini juga kurang leluasa, seperti takut jatuh gitu ya. Terus yang kedua yang terasa mengganjal, busana yang kamu kenakan. Kalau backgroundnya sudah putih, kenapa memakai baju yang juga warna putih meskipun ada rompinya yang beda warna? Jadi yang kelihatan hanya rompinya kalau dari kejauhan. Kalau bisa antara busana dengan background jangan disamakan warnanya, ya. Biar penampilanmu terlihat
lebih menonjol. Itu aja masukan dari saya. Terus belajar ya, perbaiki lagi. Semangat, cayu. Peserta keenam yaitu Anastasia Viola dari Surabaya, bercerita tentang semangat pagi. Halo Anastasia, kamu pinter sekali. Di sini kamu benar-benar membuat semangat seluruh anak-anak Indonesia. Cara kamu bercerita, cara kamu mengajak teman-teman kamu untuk tetap semangat terus, itu yang membuat ibu terkesima banget. Anak sekecil kamu bisa mengajak teman-temannya untuk bergembira dan selalu untuk tersenyum. Oke, Anastasia, belajar lagi. Besok ibu harus mendapatkan cerita yang bagus lagi dari cerita semangat pagi ini ya. Oke. Hai Jasmine. Suaramu oke. Cocok untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ini. Hafalan bagus. Hanya saja ada ganjalan sedikit. Kenapa pada waktu bernyanyi kamu melakukan mata kamu melirik ke kiri seperti ada yang kamu cari. Ya, sehingga kelihatan menjadikan kamu tampak kurang percaya diri, takut salah. Soalnya waktu melirik tadi kamu seperti ada rasa takut gitu. Kalau sudah di panggung, udah menyanyi, ya udah fokus saja ke penonton. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lagu Indonesia Pusaka ini lagu tentang kebanggaan anak negeri terhadap tanah airnya. Nah, rasa bangga itu harus kamu tunjukkan dalam ekspresimu. Jadi tidak hanya sekedar bernyanyi dengan suara yang bagus, dengan teknik vokal yang bagus, tapi juga harus dengan ekspresi itu tadi. Berbanggalah bertanah air Indonesia. Tunjukkan itu. Ya. Oke. Belajar terus ya. Semangat. Cayu. Sekarang peserta yang keempat yaitu Damarista Jasmine dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Halo Jasmine, lagu suaranya bagus sekali ya. Di sini kamu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan
khidmat dengan vokal yang bagus, dengan rasa, dengan kejiwaan. Semoga kamu terus bisa mengolah, terus mau belajar sehingga bagus vokal kamu bisa keluar lebih bagus dari kamu nyanyikan lagu Indonesia Pusaka ini. Semangat ya sayang, banyak-banyak belajar. Ibu menilai kamu bagus sekali. Pokoknya terus belajar mengolah suara agar kelihatan baik ya. Halo Idam, calon penari ganong andalan ini. Bagus, udah cukup bagus narinya. Tapi, ada tapinya loh, ya. Kayaknya kostum kamu masih kebesaran ya, terlalu besar untuk ukuran tubuhmu, terutama pada rapek. Jadi terlihat kegedean, tampak keberatan kamu, tidak sepadan dengan ukuran postur tubuh kamu. Begitu juga dengan topeng dan hiasan bulu-bulunya itu. Bulu-bulunya terlalu tinggi. Jadi kalau mekar gini terlalu besar. Terlalu kesannya terlalu berat untuk ukuran kepala kamu. Ya. Terus pada waktu menari, power kamu terlihat kurang maksimal. Mungkin juga karena kostum kamu yang terlalu berat. Ini jelas terlihat saat kamu melakukan gerak-gerak lompatan ataupun gerak-gerak yang lincah yang menggunakan angkatan kaki. Juga kelihatan kalau kamu tanjak atau tancep, mendaknya masih kurang. Mungkin karena kakimu sudah capek menahan beban kostummu ya. Kalau mungkin kamu bisa minta ke orang tua kamu ataupun ke pelatih kamu, coba dibikinkan kostum yang bukan untuk ukuran dewasa. Jadi kesannya tetap segera sesuai dengan ukuran tubuhmu ya. Iman, hafalan kamu bagus, ekspresi kamu juga bagus, tapi karena gerak kurang maksimal, yaitu tadi, jadinya harus diperbaiki lagi. Oke, semangat ya, belajar terus. Cayu.
Oke, selanjutnya peserta yang kelima yaitu Idam Wicaksono dari Ponorogo. Idam, halo sayang, kamu bagus sekali menarikan tari Bujangganongnya. Susah loh menari dengan topeng itu, tapi di sini kamu kelihatan banget kalau kamu tuh pinter menggerakkan, pinter merasakan sebuah karakter seorang Bujangganong. Ibu menilainya di sini kamu cukup bagus. Lebih banyak belajar lagi biar kelihatan sebagai penari yang tangguh, penari yang pintar ya. Oke, Idam, bagus sekali. Jika pegat sapa. Halo gendis, suka nari jaipong ya? Bagus. Kalau bisa pelajari semua tarian yang ada di Nusantara, karena Indonesia itu kaya. Meskipun kamu anak Jawa Timur, pelajari semua tarian daerah yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk tarian jaipong yang kamu tampilkan ini, hafalanmu udah bagus, kostum juga sudah bagus, busananya loh. Tapi masih ada beberapa catatan yang harus kamu perhatikan ya. Pertama, setiap tarian daerah di Indonesia pasti memiliki teknik dasar yang berbeda satu sama lain. Seperti kalau di Jawa Tengah maupun Jawa Timur ada ngerayung, boyo mangap. Tapi kalau di tarian jaipong Sunda, bentuknya bukan lurus gini lagi, tapi agak menekuk seperti memegang sesuatu ya. Bayangkan aja memegang batang bambu yang besar. Atau memegang lengan. Nah, ini bentuk dasarnya gerak tangan jaipong. Juga pelajari teknik-teknik gerak yang lain. Terus waktu double step, berjalan double step, memutar, tusuk, jadi akan terlihat bedanya antara tari daerah Jawa Timur dengan tarian Sunda yang kamu bawakan tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan gerakan, perjelas mana yang harus tegas, mana yang harus lembut. Kalau memang membutuhkan gerak tegas dan patah-patah, ya lakukan. Ya. Tapi kalau pelan, lembut,
ya lakukan juga dengan lembut. Terus yang ketiga, kelenturan tubuh. Dalam menggerakkan tubuh memutar ini, kamu masih belum maksimal. Seperti masih takut jatuh. Iya enggak? Padahal kalau tarian jaipong, penarinya itu badannya pasti lentur. Jadi muternya gini bisa leluasa. Begitu juga dengan putaran kepala. Ya harus jelas. Terus ada lagi kalau kamu menari, kalau sudah terasa nikmat, sudah merasa nyaman, jangan hilangkan kesadaran geraknya. Maksudnya bagaimana? Posisi tangan dan anggota tubuh yang lain pada waktu menari harus tetap posisi nari. Dalam gerakanmu tadi, dalam video masih tampak terlihat waktu gerak ke samping, tangan lurus, tangan kanan lurus, yang kiri di pinggang. Tapi ganti tangan kiri yang lurus, yang tangan kanan kok masih ngeplay. Kenapa nggak ikut di pinggang sekalian? Jadi tetap dalam posisi gerak tari. Itu mungkin kamu nggak menyadari. Nah, perhatikan lagi. Coba amati video tarianmu tadi, ya. Kalau kostum bagus, cuma ada ganjalan pada hiasan kepala, termasuk sanggul. Hati-hati kalau memasang sanggul, harus benar-benar kuat. Terus hiasan kepala, sesuaikan panjangnya, tingginya, besarnya dengan ukuran kepala kamu. Dan juga model kostum busana kamu. Jangan sampai hiasan kepala membuat gerakan kepalamu jadi tidak leluasa. Dalam tarian tadi gerak kepalamu masih terasa ditahan. Jadi waktu mutar gini seperti takut. Entah itu takut sanggulnya jatuh atau gimana, saya kurang tahu. Kurang bisa leluasa pokoknya. Itu aja ya. Belajar terus, perbaiki diri sampai bagus dan lebih bagus lagi. Semangat ya. Cayo. Oke, yang ketiga Nadine Kava, yaitu dengan judul Tari Gendis Sonteng. Nadine Kava ini dari Gresik. Nadine, tarian ini tarian gembira. Kamu bagus menarikannya dengan semangat. Tapi satu, Nadine, masukan dari ibu. Wajah kamu, pancaran wajah kamu. Karena di cerita Gendis Sonteng ini adalah keceriaan. Jadi ekspresi kamu juga harus ikut hidup. Juga harus ikut hidup.
Jadi tidak hanya bergerak aja, tapi sini juga main. Oke, hanya itu. Itu masukan Ibu. Tapi untuk karya kamu, tarian kamu bagus. Halo Chelsea, narimu bagus, hafalan oke, ekspresi oke, irama juga oke. Hanya ada satu catatan dari saya. Pada saat menari, terutama pada saat yang bergerak hanya tangan sebelah, tangan yang satunya sering masih ngeplay. Mungkin itu tidak kamu sadari karena kamu sudah merasa nyaman dengan tarianmu, sudah terlalu menikmati, jadi tidak menyadari kalau posisi tangannya ada yang masih ngeplay, tidak mengimbangi gerak tangan yang satunya. Itu aja ya untuk catatan. Jadi kamu cermati video tari kamu, terus perhatikan yang mana yang ngeplay, kamu pasti menemukan. Itu yang harus diperbaiki. Semangat ya, Cayu. Kemudian Chelsea Bulan Mata Jelita. Belajar power lagi sayang. Di sini kamu kurang sedikit power. Hanya itu sih Ibu penilaiannya. Kalau untuk nari, untuk gerak kamu sudah bagus. Cuma tinggal diisi, ya. Saya kira cukup itu masukan dari Ibu dan penilaian Ibu agar kalian semua terus tetap semangat belajar ya sayang. See you, semangat. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring gondong ke kandang. Hai Karisa, pinter nyanyi ya kamu. Bagus kalau menyanyi, ekspresinya, senyumnya ditampakkan. Ekspresi senang seperti layaknya kalau paman datang dari desa membawa oleh-oleh yang kamu suka. Ya. Tapi ada satu catatan. Kalau bernyanyi, kalau bisa gerakkan badan juga sesuai dengan isi lagu. Biar lagunya, biar cerita kamu lewat lagu itu bisa diterima temenmu. Ya, bisa diterima, dipahami ceritanya oleh temenmu. Dan lagi, kalau bernyanyi, pandangan mata, jangan hanya ke depan, apalagi ke depan, ke atas. Seperti anak yang masih menghafal, seperti belum menghafal lagunya, jadi mengingat-ingat habis ini nanti lagunya apa, nadanya gimana. Ya, pandangan bebas saja kemana kamu inginkan, mengikuti gerak badan kamu dan isi lagunya. Ya, oke. Semangat ya, Cayu. Oke, Anastasia, belajar lagi. Besok Ibu harus mendapatkan cerita yang bagus lagi dari cerita semangat pagi ini ya. Oke. Selanjutnya yaitu Karisa dari Surabaya, yaitu bernyanyi tentang Paman Datang. Ini lagu anak-anak zaman dulu, tapi
Kamu di sini menyanyikannya sungguh-sungguh menarik sekali. Suara kamu bagus sayang, Karisa, pinter. Kamu juga mengekspresikannya, menyanyikan lagu Semangat Paman Datang ini benar-benar bagus. Suaranya juga indah, enak dirasakan. Ibu juga terbawa sekali. Ya, terus belajar terus. Supaya olah suaranya lebih bagus lagi. Semangat Karisa. Ya, berikut ini adalah evaluasi dari juri yang ketiga. Dari juri yang ketiga namanya Tante Farida, Tante Da ya. Kita langsung ngobrol langsung dengan beliaunya ya. Monggo. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya jadi salah satu tim penilai buat adik-adik yang luar biasa ini yang sudah mengumpulkan video dengan sejumlah 11 peserta dengan berbagai macam kreativitas, bermacam karakter, bermacam kemampuan adik-adik. Sangat banyak sekali variasinya, dari nyanyi, menari, terus menggambar dan sajak. Semua itu pasti ada kekurangannya, Pak Philip. Kalau saya mengamati itu, tapi di usia mereka yang SD itu menurut saya sudah luar biasa. Karena masih banyak lagi perjalanan mereka untuk menjadi luar biasa gitu. Nah, pengamatan saya ini kalau ini mau dibahas satu persatu peserta atau secara global, Pak Philip? Satu-satu boleh, ya, supaya apa? Mereka bisa tahu kelemahannya, kekurangannya, supaya nanti bisa berkembang lagi di kemudian hari. Pertama secara global dulu ya. Boleh. Secara global dulu itu gini. Walaupun kita mengikuti lomba secara online, secara online, tetapi tidak menutup kreativitas dalam arti kita harus memikirkan busana, tata rias, gitu-gitu kan. Jadi kayak kita ikutin audisi IMB gitu kan. Dia hanya menyanyi, tapi dia benar-benar pakai kostum menyanyi, rambutnya yang rapi gitu kan. Terus yang walaupun dia ikut puisi, dia harus memikirkan tempat penampilan juga gitu. Di sini banyak sekali yang kualitasnya secara personal bagus, tetapi tidak didukung dengan penampilan. Dalam arti sebenarnya gini, kalau nari aja ya, nari contoh, sebenarnya kan dia bisa pakai baju sama legging. Sudah selesai gitu kan. Tetapi dia memikirkan karena ini ini audisi online, tetapi kita di lomba, otomatis dia harus memikirkan secara busana, rias dan kostum gitu. Kalau dia hanya online aja kok, apa itu susah pakai legging aja, tidak di situ gitu. Jadi untuk mungkin adik-adik next ke depannya kalau mungkin mau mengikuti audisi online, walaupun tidak di panggung, walaupun di rumah, ya cari tempat rumah yang dikasih pohon atau apa gitu, biar didekor sedemikian rupa bahwa ini loh aku mau siap lomba gitu loh, begitu. Menunjukkan kesiapan gitu dan keniatan. Siap niat, nah gitu. Terus eman-eman kalau sudah kualitasnya bagus tapi tidak didukung dengan secara penampilan gitu. Apalagi kan ini virtual ya, jadi kalau virtual itu kan kita bisa diklik itu dilihat orang banyak gitu kan. Beda lagi kalau kita bikin video sendiri di rumah gitu pakai baju main nggak masalah gitu kan. Ini kan lomba dan apalagi ini kan virtual gitu. Mungkin yang ditakutkan setelah mengikuti lomba ya selesai. Oh cuman gitu dok, pokoknya tampil kemudian berpartisipasi gitu saja, berpartisipasi saja, pokoknya tampil terus gini. Kalau kita udah masuk di YouTube kan itu sudah dikonsumsi publik ya, dalam arti ya kita harus kasarannya gini, ajinirogo teko busono ya, jadi gitu. Jadi kasarannya gini,
kalau kita udah siap lomba ya harus dipikirkan dalam segala dari baju, tata rias dan gitu. Nah, untuk yang tari saya sangat senang sekali total Pak Philip dari segi kostum, dari segi make up, walaupun toh dia tidak di panggung tapi dia mempersiapkan bener-bener oh aku ini lomba gitu. Nah, untuk yang lain itu saya berharap lebih banyak lagi memikirkan tentang penampilan terlepas dari kualitas gitu. Jadi next kedepannya Pak Philip ini kan katanya mau ada lomba Nggayu Lintang part 2, part 3 gitu ya, insya Allah gitu ya, semoga. Jadi ini kayaknya tahun depan ada, berarti kekurangan saya apa ya tahun sekarang? Oh berarti besok aku kalau menyanyi harus pakai gaun gitu. Eman-eman toh kalau udah nyanyi Indonesia gitu terus pakai baju biasa gitu kan ya, piye gitu loh Pak Philip gitu. Jadi saya sih ngasih masukan buat adik-adik sama ibu-ibunya biar kalau ngikutin lomba online dimanapun ya, walaupun nggak di sini aja, mungkin next kedepannya anaknya mau diikutin online, lomba online dipikirkan secara busana gitu, walaupun nggak yang heboh, minimal yang pantas gitu. Ya, kita langsung ke Dika ya, coba. Dika dari Kudus. Untuk Dika di usianya yang seperti masih kecil ya anaknya, intonasi, power, volume, penghayatan sudah bagus. Jadi dan apa ya, intonasinya, artikulasinya sudah bagus. Terus mungkin karena ini online ya, jadi ekspresinya itu kayak kurang kelihatan. Apa karena ini mungkin pencahayaannya HP-nya itu atau gimana? Berarti gitu perlu kan. dipikirkan untuk pengambilan video. Jadi kalau aku lihat di gambarnya Dika itu kayak ulap, apa ya bahasa Indonesia ini, ulap silau gitu. Terus yang Ola itu bagus, udah packagingnya udah bagus, walaupun bajunya nggak terlalu hebat tapi ya pantas gitu loh. Sebelum masuk ke Ola, apa yang bisa menambahkan untuk Dika tadi ya, supaya nanti bisa berkembang lagi? Untuk Dika mungkin karena ini online ya, ruang geraknya dia. Jadi puisi itu dia kan Dika begini aja ada tambahan, harus ada lebih bervolume ya, lagi dalam arti nggak gourmet ini terus gini ndak, lebih sing aku jadi kayak lebih menghayati lagi gitu. Ruang geraknya lebih diperluas lagi. Jadi orang yang melihat secara online itu lebih karepe iki sedih gitu kan. Jadi ini pengamatan saya ya, maksudnya pengamatan saya mungkin lebih dieksplor lagi geraknya. Jadi nggak terlalu cuman begini aja gitu. Mungkin lebih ke kalaupun dia merasa tertindih ya bener-bener ya apa gitu. Gitu. Baik, lanjut untuk Ola tadi ya. Ola yang kedua. Ola bagus. Ola bagus. Tadi di usianya yang dia masih kelas 1. Nah, itu kelas 1 pinter sekali dia ya. Lebih ya. Mungkin kata-katanya ya mungkin. Jadi harus lebih tertata lagi, terus itu alur ceritanya lebih rapi dalam arti diperjelas lagi, tapi dari ekspresi dia sudah perbedaan karakternya dia sudah bagus gitu. Belajar lagi untuk lebih mendalami isi ceritanya dia, karena kalau mendongeng itu kan kita satu orang ya Pak Philip ya, bercerita kan satu orang, jadi monolog gitu. Monolog, jadi harus lebih kalau karakter ini seperti apa, masuk karakter ini kayak Pak Philip tadi kan ada perbedaannya gitu. Untuk Ola tapi mau ngawur. Tapi ya Pak. Untuk Ola mungkin kedepannya lebih belajar lagi, masih panjang sekali perjalanannya gitu Pak Philip. Siap. Nah, untuk yang nari ya secara global itu dari Wirogo, Wiroso, Wiromo, semua aja ya secara enggak saya sebutkan satu-satu. Siap. Yang untuk menari itu lebih
dilatih lagi untuk teknik dan detailnya karena sakatonya masih belum kelihatan. Sakato maksudnya sakato itu staccato ya. Nah, sakato ya. Ingin musik staccato. Nah, bukan. Jadi patah-patahnya harus kelihatan. Kalau yang tari jatil itu karakternya seperti apa? Kalau sakato itu saya tahu kayak orang mendem itu. Jaipong itu seperti apa gitu kan? Jaipong karakternya seperti apa? Terus penjiwaannya seperti apa? Ganong, bujang ganong itu seperti apa? Jadi harus kita menarikkan suatu tarian itu harus tahu karpe tarian ini apa ya. Oh jaipong itu tekniknya seperti ini. Perempuan yang harus mendalami banget ganong, jatil gitu-gitu harus mendalami karakter tariannya dan ekspresinya gitu. Terutama penari itu teknik dan detailnya itu harus diperjelas. Untuk tangan-tangannya ndaplang seberapa, segini harus kelihatan gitu. Yang mewarnai itu karena saya nggak bisa mewarnai ya, tapi saya mengikuti anak saya les mewarnai. Jadi karena saya nggak bisa mewarnai, jadi anak saya tak leskan mewarnai. Ya saya kaget lihat dia mewarnai itu langsung jadi gitu, secara detail dari kecil-kecil itu dia telaten gitu kan. Ya memang kelihatan kalau dia sudah kalau sudah terlatih gitu loh maksudnya. Karena menjadi seperti itu kan nggak sebentar gitu maksudnya. Butuh proses lama dan sebetulnya dia sudah prof gitu loh. Saya tambahkan sedikit dari peserta yang sudah disampaikan oleh Tante Farida ini. Kemarin sempat kami ada wawancara, jadi melalui telepon. Sebetulnya sebuah karya ini kan bakat itu berarti alami ya, bakat yang muncul alami. Nah, ketika saya telepon itu bisa diajak komunikasi dengan cepat, dengan bagus. Nah, itu yang mungkin perlu diasah, bahwa semua karya, semua bakat, semua apa ya, bahwa karya itu perlu dipertanggungjawabkan. Nah, punya bakat, punya kemampuan itu perlu dipertanggungjawabkan. Nah, ketika diwawancarai ternyata memang benar-benar dia itu sudah terlatih seperti yang disampaikan oleh Tante Farida ini. Kelihatan gitu loh maksudnya. Kelihatan. Dari dia cara ngomong, terus cara pegang itu sudah kelihatan kalau sudah memang profesional gitu maksud saya. Sudah kelihatan caranya kalau bikin garis bikin garis tuh langsung 1, 2, 3 gitu, langsung tidak seret ya, gitu. Tapi langsung satu buat jadi. Dan itu butuh keahlian dan proses latihan yang memang lama gitu. Terus untuk yang nyanyi ya itu tadi lebih ada 2 ya nyanyi? Iya 3 sama karis yang kecil. Oh iya. Jadi Paman Dol itu, pamanku datang. Nah itu yang Karisa lebih banyak belajar lagi karena dia masih kecil dibanding sama kakak-kakaknya kan ya terlalu jauh ya maksudnya untuk skill detailnya teknik suaranya gitu. Kalau Karisa itu sudah pinter, terus sudah berani, terus percaya diri sudah ada, tapi untuk teknik. Jadi mungkin yang bisa diambil dari kegiatan ini melatih keberanian dulu ya. Keberanian, terus pede, terus pas di video itu nggak senyum gitu kan, kalau anak kecil kan sudah bagus lah ya, ekspresinya sudah dapet. Tapi lebih harus latihan lagi vokal ya Pak Philip ya. Terus yang vokal yang 2 itu ya yang saya tadi udah bicarakan lebih harus ke penampilan lagi karena ini sudah online. Eman tahu kalau suaranya sudah bagus tapi tidak didukung dengan penampilan gitu. Oh, baik, nanti kita akan jadi kita akan adakan challenge atau tantangan kepada para peserta. Kan ini kan lombanya lomba bakat ya, jadi bukan lomba menari saja, tapi musik menyanyi saja. Kalau menyanyi saja mungkin kita bisa memilah ya, oh
ini paling bagus yang ini, ini kurang, bisa kita pilih. Tapi karena ini kemampuannya semuanya punya kemampuan yang bisa dibilang ya bagus semua. Tapi bagaimana caranya menilai? Maka perlu kita ada tambahan supaya lebih bagus ya, kolaborasi. Nanti ada kolaborasi. Jadi ke depan bagaimana tujuannya supaya para peserta lomba itu bisa melatih bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama ya. Nah, nanti kita akan bikin undian atau kopioan ya, undian untuk bisa dikelompok-kelompokkan. Jadi 3 kelompok. Nah, setelah ini sebelum kita masuk ke undian, ini ada pilihan dari juri. Nah, nanti mungkin perlu ditambahkan ya, untuk para peserta yang lain untuk bisa melatih lagi supaya menjadi lebih bagus di penampilan yang kedua ya, penampilan challenge, penampilan yang kedua. Jadi supaya nilainya bisa tambah lagi ya. Jadi akan saya beritahukan ini pilihan dari Om Karyanto, pilihan 6 terbaik. Nah, 6 terbaik yang kedua maupun yang ketiga dari juri yang lain tentunya juga berbeda, termasuk dari hasil komentar. Itu juga pilihan dari netizen ya. Itu juga sangat penting menjadi tambahan nilai, karena juri cuma 60%. Yang lainnya 40% dari juri luar. Juri luar itu berarti bukan cuman wah bagus ini, semangat, nah, cuman itu bukan memotivasi saja, tapi bisa menambahkan. Nah, ya itu yang akan dinilai. Misalkan wah ini bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi di bagian ini. Nah, itu berarti penilaian yang mengevaluasi atau mendidik. Nah, itu jadi sebuah penilaian. Baik, yang pertama dari Om Karyanto ya, Om Anto ya panggilannya, Om Anto. Ini tidak diurutkan ya, tapi ada 6 yang diambil, yang dipilih, yaitu Chelsea, tari ya, Chelsea itu tari, kemudian Dika, Ola, Aiko, bakat menggambar, Jasmine, dan juga Idam. Nah, kenapa kok memilih ini? Ya, kira-kira mungkin sudah ada ulasannya di evaluasinya ya. Nanti coba dilihat lagi. Kemudian yang kedua, dari Bunda Rika. Dari Bunda Rika itu yang dipilih Dika, Feni, ya ada nama baru, Aiko, kemudian Idam, Ola, dan Nadine. Nah, kemudian yang ketiga dari Tante Farida ini ada Aiko lagi, Dika, Jasmine, Nadine, Chelsea, dan Ola. Ya, itu dari pilihan juri. Nah, yang lainnya bisa ditingkatkan lagi supaya bisa lebih bagus lagi. Nanti akan diberitahukan bagaimana tambahan dari komentar-komentar. Mungkin jumlahnya seperti sekian, tambahannya dengan juri, akumulasinya bagaimana, nanti akan dijelaskan. Ya, baik, kita saatnya masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengelompokan atau undian. Dibantu oleh Kak Lucy. Hai adik-adik, bunda-bunda. Ya? Kita mau main sulap dulu tak Pak Philip? Nah. Punya 3 gelas ini loh. Oke, jadi seperti yang tadi Pak Philip bilang, kita akan pengelompokan ya Pak Philip ya. Ada berapa kelompok Pak Philip? Ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. 4, 3, dan 4. Oke, karena ini ada banyak peserta. Ya. Ada yang tari itu ada 5 ya. Jadi mungkin harus dipisah. Ya, harus dipisah. Sudah dipisah nih Kak Lisi? Sudah. Jadi ada 3 kelas yang berisikan nama-nama kalian semua. Jadi ada bakat nari, nyanyi,
dan bercerita ya Pak Philip sama berkreasi yang lain, membuat boneka dan lain sebagainya. Kita mulai nggak lama-lama kita mulai di kelompok 1 dulu Pak Philip ya. Kelompok 1 nanti dibantu oleh Om Kar ya. Oke. Kelompok 1 dibantu oleh Om Kar. Kita ambil untuk yang pertama yang kita bisa di seni tari dulu ya Pak Philip ya. Siap. Oke, Pak Philip bisa bantu ambil 1. Bim salah Bim. Ya, ini ya. Siapa ini? Chelsea. Oke, Chelsea masuk di kelompok 1 dengan dibimbing oleh Om Kar. Om Kar ya, nanti Chelsea sama Om Kar ya. Kita langsung yang kedua. Yang kedua ya. Ini Pak Philip, di kelas tengah Pak Philip. Ambil tari lagi ya. Ambil tari lagi, nanti dibimbing sama Bunda Rika. Ya. Nirwasita Wastu Gantari. Oke, Gantari. Ya, jadi terpisah ya antara siapa tadi yang pertama? Chelsea dengan Gantari. Ya. Gantari sama Bunda Rika ya Pak Philip. Sekarang kita carikan untuk Tante Farida. Ya, siap. Oke, ayo. Tante Farida. Tolong dibantu ya. Bantu. Idam. Wah, Tante Farida itu dulu itu suka kolaborasi reok. Ya, cocok ini ya. Idam. Oke, ada 2 lagi Pak Philip untuk penari. Kita pilihkan untuk siapa? Bunda Rika sama Tante Farida atau bagaimana? Udah itu aja ya Pak Philip ya? Ya kurang. Jadi harus dimasukkan kemana ya? Ke Bunda Rika dengan Tante Farida ya. Oke. Ya. Kita masuk ke Bunda Rika dulu ya. Oke, kita carikan Bunda Rika lagi. Ya, ke Bunda Rika. Tari ya ini. Ya, masih di tari. Jadi ketemu Fanny ke Bunda Rika. Jadi kelompoknya dengan siapa tadi? Jasmine? Bukan, belum. Tadi dengan siapa? Fanny? Gantari. Jasmine itu nyanyi. Oke. Ya. Soalnya saya hobinya. Jadi tinggal satu ini. Satu apa ini? Berarti masih di tari terakhir. Ya, kita carikan buat Tante Farida. Ya. Berarti sudah tentunya tinggal Nadine ya. Nadine atau Gendis. Berarti Gendis idam dengan idam. Oke. Gendis dengan idam. Nah, kita ambilkan bakat yang lain supaya nanti bervariasi ya. Bervariasi. Sekarang kita ke bakat nyanyi dulu ya Pak Philip. Ya. Oke. Tadi punyanya Om Anto cuman 1 aja. Jadi kita carikan buat Om Anto dulu pertama ya. Siap. Silakan Pak Philip. Om Anto dapat Dika. Oke, ada Dika. Dapat Dika. Dika ini puisi. Berarti tadi siapa? Om Anto tadi siapa? Chelsea menari dengan puisi. Nanti bisa dikolaborasikan ya antara puisi. Puisinya ini temanya semuanya tentang Gayuh Lintang dan sudah ada puisi itu di nanti akan saya berikan lagi ya. Ada di channel Philip Art. Channel Philip Art nanti bisa diambil puisinya untuk bisa dibuat karya dalam karya kolaborasi Gayuh Lintang, baik puisi dengan nari. Oke. Berikutnya. Yang kedua. Ini untuk Bunda Rika. Bunda Rika. Jadi nanti dapat 3 ya, sudah 3 ini ya. Iya. Jasmine. Oke, ada Jasmine. Yang tadi tak tunggu. Jasmine ya, nyanyi Pak Philip. Ya. Jasmine. Untuk yang ketiga, buat Tante Farida. Buat Tante Farida ya. Karisa. Cocok ini ya. Karisa. Yang terakhir Pak Philip, 1 lagi. Untuk Om Anto ya. Iya, oke. Om Anto ya. Nah, tolong disebutkan ya, Mas. Untuk Om Anto dapat
Josgia Febi. Ini bakat menyanyi. Berarti sudah variasi ya. Tadi ada nyanyi, ada puisi, dan juga menari. Ya. Sisa 2 lagi Pak Philip. Ini sisa 2 lagi untuk Bunda Rika dan Tante Farida ya. Benar. Ya. Loh, kok tak lebok kabeh. Ya. Sofia Aiko. Oke. Aiko sama Bunda Rika apa Tante Farida? Sama siapa enaknya? Sama saya aja gimana Pak Philip? Wah, ya nggak cocok nanti. Ya. Sama Bunda Rika ya. Oke. Ya, karena Bunda Rika orangnya sabar ya. Kalau apa namanya? Tante Farida itu cekat-cekat ya. Cekat-cekat ndang ngono ya. Tapi bagus ya, nanti malah jadi bagus. Oke, yang terakhir Pak Philip? Yang terakhir untuk Tante Farida. Ya. Ola. Wah, pas ini. Pas. Tante Farida dapat ola. Ya. Baik, ini sudah. Tolong disebutkan lagi untuk kelompoknya. Sudah selesai ya 3 kelompok ini. 3 kelompok. Akan kita ulang lagi. Yang pertama dari Om Anto itu ada Chelsea, Dika, dan Josgia Febi. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Catat kelompoknya. Ya. Kemudian untuk Bunda Rika ada 4 ya. Gantari, Feni, Aiko, dan Jasmine. Gantari, Feni tari-tari, Aiko itu menggambar, dan terakhir Jasmine itu menyanyi. Ya. Kemudian yang terakhir dari Tante Farida ada Idam, ada Nadine, ada Karisa, dan Ola. Menyanyi, ngganong, terus yang kedua itu apa? Ola bercerita, dan Aja juga menari. Nah, ini sudah kolaborasi. Bagaimana nanti kita akan kolaborasikan ya. Dari puisi ada puisi Gayuh Lintang, bertaburan bintang-bintang di langit, lalu ada yang menari. Nah, itu akan asik ya Pak Philip ya. Sekali ya. Pada saat bertaburan langit-langit, di sini ada yang menggambar. Nah, kemudian bisa diisi dengan musik lagu atau Jasmine menyanyi. Nah, dengan musikalisasi puisi ya dinyanyikan ya, puisi yang dinyanyikan. Nah, itu akan menarik sekali nanti. Nanti tentunya bisa konsultasi dengan para juri ya. Baik, untuk pengerjaannya bagaimana? Untuk pengerjaannya kita beri waktu 2 tahun Pak Philip. 2 tahun ya? 2 tahun. Kelamaan Pak Philip, jangan. 2 minggu aja ya. 2 minggu, 2 minggu. Kalau bisa sebelum 2 minggu sudah selesai, bisa langsung segera diuploadkan ya. Tapi nanti akan diupload jadi 1. Jadi selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Oh, aduh. Kayak di sekolah ya. Selesai nggak selesai. Jadi 2 minggu itu, sebelum 2 minggu sudah selesai, nanti akan dijadikan 1 video. Nah, 1 uploadan maksudnya ya, 1 video. Jadi ada 3 kelompok yang kemudian dijadikan 1. Nah, bagaimana menilainya itu? Nanti dengan memberikan komentar yang diberi nama. Oke. Gimana nih Pak Philip? Misalkan contoh. Kita mau menilai Dika ya, menilai Dika. Dika bagus sekali kolaborasinya dengan Jasmine dan Gantari. Siapa? Dika dengan siapa saja? Chelsea. Dengan Chelsea yang ada tariannya, kemudian dengan Febi ketika menyanyi itu puisi Gayuh Lintang dengan entah itu nanti pakai geguritan atau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, berarti puisi ya. Itu suara Dika bisa lebih menonjol lagi. Nah, bisa menyebutkan Dika itu beberapa kali atau sekali aja, untuk Dika bagus sekali. Nah, jadi itu ada penilaian dari netizen sampai seperti itu. Nah, itu yang berarti itu menilai untuk Dika. Nah, kalau menilai untuk kelompoknya Jasmine siapa? Jasmine itu Feni, ada Feni. Atau Feni ya, Feni menari, kemudian Jasmine menyanyi, satu lagi Aiko menggambar. Nah,
Feni luar biasa tariannya, ketika digabungkan dengan Aiko bakatnya menggambar, akhirnya tarian itu bisa menyatu dan Feni kelihatan menjadi lebih bagus atau dominan. Nah, dari kata-kata itu kita mengambil nama itu untuk kalau cuman bagus itu nggak diambil atau tidak dihitung ya. Bagus, tingkatkan lagi. Nah, itu nggak dihitung. Nanti dihitung dari komentar yang berbobot, komentar yang mengandung evaluasi dan pesan. Nah, dan juga ditambahkan dengan nama. Jadi karena itu videonya dijadikan satu. Ya. Oke, biar kita bisa nilai ya Pak Philip ya. Ini pendukungnya siapa? Kalau nggak dikasih nama kita nggak tahu ya Pak Philip ya. Ya. Oke. Tetapi tetap juri itu juga berpengaruh. Ya, jadi nanti juri akan memberikan penilaian yang setinggi-tingginya karena ini untuk yang terakhirnya, ya, karena ini untuk yang terakhir. Jadi juri juga harus menilai yang bagus ya, harus menilai yang benar-benar ya, supaya nanti hasilnya bisa untuk tiap individu bisa betul-betul terpilih dengan betul ya. Maka juga dukungan dari netizen ya juga sangat membantu juga. Untuk penilaiannya gimana nih Pak Philip? Perhitungan penilaiannya dari juri ada berapa persen, dari netizen luar ada berapa persen Pak Philip yang komentar-komentar itu? Untuk juri 60%. 60%. Dan untuk netizen itu 40%. Tapi tentunya dihitung dari komentar yang berbobot ya. Komentar meskipun yang banyak view-nya belum tentu nilainya juga paling tinggi. Ya. Oh, karena jadikan satu tadi ya. Tadi dimilai dari komentarnya. Jadi tanggal berapa nih Pak Philip terakhir? Terakhir tanggal 25 Desember. Wah, waktu Natalan Pak Philip. Iya. Berarti kalau bisa sebelum Natalan ya sudah selesai ya. Sebelum Natal harus sudah selesai. Dan nanti bisa pas tanggal 25 jam berapa itu? Jam 9. Jam 9 nanti jurinya akan gimana Pak Philip? Mulai menghitung ya, mulai bekerja ya? Ya, jurinya. Bukan juri nggak ngitung. Sampean ya. Loh, saya. Iya, panitia. Gitu, panitia yang juri kok ngitung. Wah, malam-malam nggak bisa liburan dong Pak Philip. Oh iya, itu tugas. Aduh. Iya. Baik itu ya, nanti tanggal 26-nya langsung segera diumumkan dan bisa langsung diambil hadiahnya. Ini juga ditawarkan dulu ya. Teman-teman mau ngambil sebetulnya diharapkan sekali bahwa teman-teman mau ngambil sendiri di sini untuk bisa ketemu memberikan penghargaan secara langsung. Tapi kalau memang tidak, mungkin ada halangan yang lain ya, bolehlah nanti akan kami kirimkan ke alamat masing-masing, namun biaya ditanggung oleh para peserta ya. Saya kira sudah semua ya. Sudah cukup ya? Sudah cukup sementara. Jadi nanti semisal ada yang mungkin adik-adik bunda-bunda mau menanyakan, bisa langsung ke Pak Philip ya? Bisa langsung ke panitia. Nanti kan ada, kita sudah membuat grup ya, para bunda-bunda, para peserta sudah mengetahui kontak-kontak kami semuanya. Dari situ bisa kontak WA atau telepon langsung juga bisa. Nanti bagaimana kurang ini? Nah, nanti akan juga dibantu oleh juri. Saya kira sampai di sini dulu. Untuk berikutnya mungkin ada saran atau kritikan dari teman-teman semua yang melihat di sini. Untuk kedepannya boleh bisa berkomentar di channel Philip Art. Terima kasih. Gayuh Lintang. Mantap.